Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara sarapan saat pagi hari ini. Firman Tuhan adalah makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita, bagi tubuh rohani kita. Pagi ini saya juga mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2024. Kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menolong kita sehingga kita bisa memasuki tahun yang baru. Puji Tuhan, firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri judul Tahun yang Baru, Hati yang Baru. Kita baca sama-sama di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, 1 tahun telah kita lalui dan kini kita sudah masuk di tahun yang baru. Tentunya ada banyak hal yang sudah kita lewati sepanjang 1 tahun yang sudah lewat. Ada suka, ada duka, masalah datang silih berganti, tapi sukacita juga datang silih berganti. Itulah warna-warni dalam kehidupan kita. Dan sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus kita sudah melewatinya. Itu artinya penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Saudara, memasuki tahun yang baru, tentunya kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun yang akan kita hadapi ini. Tapi tentunya setiap orang pasti mengharapkan berubah tahun, juga mengharapkan ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Tentu setiap orang mengharapkan hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti kita mengharapkan hal-hal yang baik, Tuhan Yesus pun rindu untuk kita. Tuhan Yesus rindu mendapatkan sesuatu yang baru juga dari hidup kita, anak-anaknya. Kalau di setiap orang mengharapkan sesuatu yang baru, mungkin setelah 1 tahun yang dilewati, kita merefleksi diri, kita melihat kilas balik ke belakang, apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kita evaluasi diri kita ingat-ingat kembali 1 tahun yang sudah berlalu itu, yang sudah terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk. Dan kita ingin di tahun yang baru ini, hal-hal yang buruk itu berubah menjadi hal-hal yang baik. Kita mengalami kemajuan-kemajuan, kita rindu. Ada peningkatan-peningkatan yang bisa kita raih. Mungkin bagi anak-anak yang bersekolah, ingin di tahun yang baru punya semangat baru dalam belajar, mendapatkan prestasi yang lebih baik dari tahun yang kemarin. Mungkin yang bekerja menginginkan kondisi ekonomi yang lebih baik di tahun yang baru, mengharapkan peningkatan terjadi. Mungkin dalam keluarga, hubungan-hubungan antar keluarga diharapkan untuk lebih harmonis. Nah, kita ada harapan-harapan yang baru di tahun yang baru. Saudara, begitu juga Tuhan Yesus, setiap hari Tuhan Yesus juga merindukan ada sesuatu yang baru dari hidup kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus rindu mendapatkan hal-hal yang lebih baik dibandingkan hari yang kemarin, dibandingkan tahun yang kemarin dari hidup kita. Saudara,
Tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada hal yang lebih dirindukan dari kita anak-anaknya selain kita memiliki hati yang baru. Jadi di tahun yang baru ini Tuhan Yesus rindu setiap anak-anaknya memiliki hati yang diperbarui. Seperti yang dikatakan di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 tadi yang sudah kita baca. Tadi dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Jadi Tuhan berinisiatif, Tuhan mau memberikan hati yang baru, roh yang baru kepada anak-anaknya. Itu karena apa? Karena hati yang baru itulah yang lebih menyukakan hati Tuhan. Jadi di tahun yang baru kalau kita punya banyak harapan, perbaikan-perbaikan yang ingin kita dapatkan, itu sesuatu yang bagus. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang jauh lebih indah, yang jauh lebih berharga selain dari hati yang baru. Itu sebabnya Tuhan sendiri pun mau memberikan hati yang baru dan roh yang baru bagi setiap kita anak-anaknya. Tuhan mengatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jauh yang lebih diinginkan Tuhan adalah perubahan hidup kita. Tuhan rindu hati yang baru yang kita berikan kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Apa hati yang baru itu Bapak Ibu Saudara? Dalam Yehezkiel tadi dikatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Tuhan menginginkan kita memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut adalah hati yang mudah untuk diubahkan. Hati yang mudah untuk berubah ketika kita melakukan kesalahan. Mungkin ada teguran melalui teman, melalui saudara, melalui suami, istri, mungkin melalui anak-anak, orang tua. Bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan teguran? Tuhan Yesus rindu. Tuhan katakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi Tuhan merindukan kita memiliki hati yang lembut. Ketika kita mendapatkan teguran, kita mendapatkan nasihat, Tuhan rindu kita memiliki hati yang lembut, hati yang mudah diubahkan. Berubah untuk cepat sadar menjadi lebih baik ya saudara. Kita segera menyadari bahwa kita sudah melakukan kesalahan dan kita mau berubah. Nah, Tuhan Yesus rindu mendapatkan hati-hati yang lembut dari setiap kita anak-anaknya. Dan apalagi hati yang baru itu, Yesus rindu kita memiliki hati yang taat. Dalam ayat tadi dikatakan, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Taat, taat. Apa yang Tuhan perintahkan kita mau taat. Apa yang Tuhan katakan kita mau taat. Seringkali ketika kita menghadapi suatu masalah dan kita ada di dalam persimpangan dalam mengambil keputusan, saudara, itu menjadi sesuatu yang sulit, sesuatu yang bertentangan dalam hati kita. Tapi Tuhan Yesus rindu untuk mendapatkan hati yang taat dari hidup kita. Tuhan Yesus rindu untuk kita memilih jalannya. Itulah yang menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus rindu, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Tuhan mau kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan goyah, jangan mudah diombang-ambingkan. Tapi ketika firman Tuhan mengatakan A, kita turut A. Jadi Tuhan Yesus mau untuk kita menjadi anak-anak yang taat. Firman Tuhan katakan, yang berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, saudara, melakukan kebenaran firman Tuhan itulah yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita di tahun yang baru. Mari, saudara, kita mau sama-sama
memiliki hati yang terus rindu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Tidak ada hal yang lebih indah, tidak ada hal yang lebih menyenangkan yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan Yesus selain kita mempersembahkan hati yang baru. Saudara, mari di tahun yang baru ini kita mau hidup kita dipenuhi dengan hati yang baru, hati yang semakin diperbarui dari hari ke hari. Sekian renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalani hari yang baru sepanjang 1 tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati.